Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Widya Sulistianingrum. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ngebahas tentang lulusan psikologi bakal jadi apa sih? Mungkin masih banyak yang bingung lulusan psikologi itu punya prospek kerja apa aja. Apalagi setahu saya di Kalimantan Timur sendiri profesi yang berhubungan dengan psikologi itu masih kurang diketahui oleh banyak orang. Kebanyakan dari mereka sering berpikir kalau lulusan psikologi itu bakalan kerja di rumah sakit jiwa dan berhubungan dengan orang-orang dengan gangguan jiwa. Padahal prospek kerja psikologi itu ada banyak banget, baik itu buat lulusan S1 maupun S2. Nah, jadi kali ini saya mau ngebahas beberapa contoh prospek kerja buat lulusan psikologi. Yang pertama ada HRD atau Human Resource Development. HRD sendiri merupakan pekerjaan yang paling banyak membutuhkan lulusan psikologi. HRD merupakan bagian dari sebuah perusahaan baik negeri maupun swasta yang pekerjaannya berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Nah, buat kalian yang mau jadi HRD, kalian bisa ambil peminatan PIO di S1 supaya kalian lebih berfokus pada psikologi industri organisasi. Selain untuk lulusan psikologi, HRD juga bisa dari lulusan hukum dan manajemen, tergantung dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya buat lulusan psikologi bakalan ditempatin di divisi rekrutmen, yaitu divisi yang berkaitan dengan penerimaan karyawan melalui wawancara dan tes psikologi. Yang kedua ada profesi psikolog. Profesi psikolog adalah profesi yang paling banyak diinginkan oleh mahasiswa lulusan psikologi. Nah, buat kalian yang mau jadi psikolog, kalian harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau magister profesi psikologi. Sebelumnya, kalian haruslah lulusan dari S1 psikologi. Karena jika kalian bukan dari lulusan S1 psikologi lalu melanjutkan S2 psikologi, maka kalian akan disebut sebagai ilmuwan psikologi. Nah, psikolog sendiri punya banyak bidang, salah satunya ada psikolog di bidang klinis. Psikolog klinis biasanya kita temui di rumah sakit atau puskesmas. Psikolog biasanya menggunakan psikoterapi untuk membantu klien atau pasien untuk mengatasi masalah klien yang mempengaruhi kondisi mental atau kesehatannya. Yang ketiga ada konselor. Konselor bertugas untuk memberikan konseling kepada klien, memberikan mereka solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan kondisi kesehatan mental dan emosi mereka. Biasanya konselor bekerja secara freelance atau tidak dinaungi oleh perusahaan tertentu atau bisa dibilang sebagai profesi yang bisa berdiri sendiri atau bekerja sendiri. Sama seperti psikolog, konselor memiliki banyak jenis. Di antaranya ada konselor kesehatan, lembaga sosial, konselor keluarga, dan konselor perkawinan atau bisa juga menjadi konselor di sekolah. Nah, buat jadi konselor, kalian juga harus lulusan S2 psikologi sama seperti profesi psikolog. Konselor biasanya di-hire oleh sebuah perusahaan untuk memberikan konseling kepada karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan tersebut, baik dari sisi profesionalisme atau sisi kesehatan mental yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang keempat adalah dosen psikologi. Syarat utama menjadi dosen adalah maksimal harus lulusan S2. Biasanya dosen boleh memegang lebih dari satu mata kuliah. Dosen juga bisa mengajar di beberapa fakultas atau bahkan universitas berbeda. Dengan menjadi dosen, kamu lebih memiliki waktu yang fleksibel, sehingga kamu bisa memiliki pekerjaan lain selain menjadi dosen, seperti membuka biro, menjadi karyawan di sebuah perusahaan, atau membuka bisnis, asalkan kamu bisa membagi waktu dengan baik. Nah, tadi adalah beberapa contoh dari prospek kerja lulusan psikologi. Sebenarnya masih banyak banget prospek-prospek kerja lainnya untuk lulusan psikologi, seperti menjadi guru PAUD, guru BK, guru di sekolah kepribadian, bahkan terapis untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, buat info lainnya, kalian bisa cari di Google, banyak banget artikel-artikel yang memuat tentang prospek kerja psikologi, atau kalian bisa bertanya kepada yang lebih ahli. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.